Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, welcome back to Memrias channel. Jadi rekan-rekan, senang sekali hari ini saya bisa membuat lagi satu video untuk berbagi dengan rekan-rekan guru sekalian. Yang ingin saya bagikan di video ini adalah satu aplikasi yang bisa kita install di Android kita. Menurut saya aplikasi ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan guru dalam menyampaikan materi yang ingin diajarkan. Karena sebagaimana kita ketahui, meminta peserta didik untuk membaca itu sekarang sudah old fashion ya istilahnya. Sebagian besar peserta didik kita sekarang itu lebih senang audio atau bahkan visual. Nah, aplikasi yang ingin saya bagikan hari ini yaitu bagaimana kita membuat materi kita itu dalam bentuk audio. Aplikasi apakah itu? Jangan kemana-mana dan tetap nonton video ini dari awal hingga akhir ya. Well, rekan-rekan sekalian, jadi aplikasi yang saya maksud tadi yang ingin saya bagikan tutorialnya yaitu aplikasi T2S. Jadi kalau kita mencari di application store, kita klik aja T2S ya, atau text to speech. Logonya itu berwarna hijau, kemudian ada huruf T di situ warna putih. Jadi aplikasi ini bukan aplikasi video editor ataupun aplikasi untuk membuat presentasi seperti PowerPoint, tapi aplikasi T2S ini merupakan salah satu aplikasi di mana kita bisa mengisi suara atau menghasilkan satu audio berdasarkan teks yang sudah ada. Jadi mungkin ada rekan-rekan ya yang ingin membuat video pembelajaran ataupun bahan ajar, tapi mungkin merasa tidak pede untuk menjelaskan secara langsung atau barangkali tidak ingin repot lagi ya menjelaskan. Jadi T2S ini akan sangat bermanfaat bagi kita untuk hal tersebut. Nah, sekarang untuk lebih lanjut kita langsung aja ya buka aplikasinya. Nah, setelah saya klik ini akan muncul seperti ini. Ini sebenarnya layar blank di sini. Kalau misalnya saya mengetik di sini, naratif teks adalah teks yang berisi cerita. nah seperti itu ya. Saya mengetik, kemudian saya klik tanda play di bawah yang warna hijau, itu akan terputar. Naratif teks adalah teks yang berisi cerita. Nah, seperti itu. Jadi inilah gunanya T2S. Nah, sekarang kita coba mengeksplor aplikasi ini dulu ya. Oke, rekan-rekan lihat di bagian atas aplikasi ini itu ada pilihan. Mungkin kelihatan simpel, tapi ini banyak sekali manfaatnya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang paling pojok kiri atas itu ada tanda 3 garis mendatar ya. Nah, kalau kita klik itu, di sini ada pilihan. Kalau kita mengklik new file ya, maka akan kembali blank. Kita akan membuat file yang baru. Jadi file yang baru ini kita bisa ketik apa yang mau kita buatkan audionya. Lalu kalau kita klik kembali open file, ini bisa juga kalau kita mau mencari file yang sudah ada, tapi ini lebih kepada file PDF ya. Jadi ini ada file PDF. Saya coba buka file PDF-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau saya klik tanda play, maka akan terputar audionya. Merumuskan hipotesis. Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, Bab 1. PENDAHULWNA. Oke, nah seperti itu ya, maka akan terputar gitu, akan terbacakan oleh audio. Nah, sekarang kita kembali klik lagi. Bisa juga recent file ya, atau file-file yang baru saja kita buka. Oke, sekarang kita klik. Nah, ini juga ada browser. Kalau kita klik browser, maka akan masuk ke browsernya kita. Nah, di sini sudah ada pencarian saya yaitu tentang naratif teks. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mencari, diklik aja di browser karena ini sudah terhubung dengan browser. Jadi misalnya teman-teman mau menjelaskan tentang, saya ingin mencari tentang descriptive text, maka akan tercari seperti itu. Lalu saya pilih. Oke.
Ini sudah ada ya. Oke, ini saya mencari. Nah, ini penjelasan tentang descriptive text. Kalau kita mau putar kembali, kita lihat di bagian bawah itu ada tanda player lagi, kita putar. Berikut 5 contoh descriptive text untuk latihan membaca teks bahasa Inggris kamu. 1. Singapore is a Southeast Asian country located between Malaysia and Indonesia. Oke, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Nah, untuk browser ini di sini kan banyak gambar gitu ya. Ini bisa kita atur, misalnya tulisan yang mana saja yang mau kita buatkan audionya. Kita klik aja bagian kanan, pojok kanan atas ada tanda titik 3 berderet. Itu kita klik. Kemudian kita buka reader mode. Kita klik reader mode. Maka akan tampil seperti ini. Jadi sisa tulisannya aja yang muncul. Nah, ini kalau kita mau putar, misalnya kita klik di bagian mana? Logistik, manufaktur, teknologi, pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Singapura memiliki 5.6 juta penduduk dengan keberagaman budaya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini reader mode yang kita ambil dari browser tadi. Nah, cara menyimpannya, kita klik kembali titik 3 yang pojok kanan atas, terus kita klik edit. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini bisa kita edit. Kita tidak mau mengambil semua, maka kita bisa menghilangkan saja yang kita tidak ingin buatkan audionya. Kita sorot misalnya yang ini. Lalu kita cut. Jadi dia akan hilang. Oke? Jadi misalnya saya mau menghilangkan lagi, saya cuma mau ambil satu paragraf, saya cut aja, jadi sisa yang ini. Oke. Kemudian kita tanda centang. Nah, kalau sudah, misalnya kita mau menyimpan hasil rekamannya, kita klik kembali yang titik 3 pojok kanan atas. Di sini ada 3 pilihan. Di sini ada pilihan ya. Save itu untuk menyimpan file ini, file yang sudah kita edit ini. Jadi hanya bentuk dokumen. Coba kita klik save, maka akan tersimpan dalam bentuk dokumen. Atau kalau kita sudah ingin menyimpan dalam bentuk audio atau MP3, kita pilih export as audio file. Jadi kita klik yang itu saja, lalu kita pilih MP3 format. Yang ini lebih baik ya, MP3 format. Lalu kita akan diminta memilih apa dia low quality atau high quality. Jadi kita geser saja. Kalau kita mau yang sedang-sedang, berarti kita sorot yang di tengah. Lalu kita save. Akan ada pilihan seperti ini. Di bagian bawah kita bisa mengganti nama filenya. Di sini bisa kita ganti nama filenya. Misalnya kita mau kasih nama materi. Lalu kita klik save. Oke, sukses. Sekarang kita bisa membuka hasilnya. Open. Hai friends, ketika kamu belajar bahasa Inggris, kamu akan menemui berbagai macam jenis teks. Apakah kamu tahu bahwa terdapat 13 jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris yang berbeda? Kali ini, jenis teks yang akan dibahas adalah descriptive text. Apa itu descriptive text? Descriptive text bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai seseorang, tempat, atau benda secara detail. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Selain itu masih ada fitur lain dari aplikasi ini. Tuh, kita juga bisa mengatur aplikasi ini dari segi suara atau pemilihan bahasanya. Kita lihat pilihan paling kanan bawah itu ada logo setting. Kita klik yang itu, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pilihan ya, speech voice. Ini saya pilih bahasa Indonesia karena teks yang mau dibacakan itu adalah teks berbahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya teks yang saya pilih, karena di sini pilihan saya adalah Indonesian, maka kalau teksnya di sini adalah berbahasa Inggris, itu akan kedengaran aneh gitu. Coba saya klik ya yang bahasa Inggris. Narrative text is a kind of text that contains a story. Nah, kalau rekan-rekan dengar, tadi itu pembacaannya dia style Indonesian style karena yang saya pilih tadi adalah Indonesian. Oke, saya kembali ya. Nah, tapi kalau saya pilih di sini English, saya pilih English, terus saya coba kembali mendengar suaranya. Narrative text is a kind of text that contains a story. Hi friend.
Nah, itu sudah style berbahasa Inggris. Pronunciation-nya sudah benar. Sekarang kita lihat untuk pilihan bahasa Inggris tapi membacakan teks berbahasa Indonesia. Hey friends, ketika kamu belajar bahasa Inggris, kamu akan menemui berbagai macam jenis teks. Apa? Oke, jadi rekan-rekan dengar ya, itu akan menyesuaikan. Sekarang kita kembali untuk settingnya. Lalu di bawahnya, karena tadi saya pilih English, maka akan ada pilihan lagi. Saya kembali ya, bahasa Indonesia. Oke, lalu di bawahnya ada pilihan. Kita mau suaranya siapa? Indonesia 1, Indonesia 2 sampai 5 di sini pilihannya. Misalnya saya pilih Indonesian 1 ya, Indonesian 1. Kita dengarkan. Menemui berbagai macam jenis teks. Apakah kamu tahu bahwa terdapat 13 jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris yang Oke, sekarang kita coba dengar Indonesian 2. berbeda? Kali ini, jenis teks yang akan dibahas adalah descriptive text. Apa itu descriptive text? Oke, teman-teman bisa dengar ya ada perbedaan dari segi intonasi ya. Yang pertama itu agak lebih cepat dibanding yang kedua. Sekarang kita coba dengar yang ketiga. Teks. Deskriptif teks bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca mengenai seseorang, tempat, atau Nah, yang ketiga ini agak lebih lambat lagi dibanding yang 1, 2, dan 3 tadi ya. Oke, sekarang kita pindah di bagian bawah, itu ada manage voice data. Jadi di sini kita bisa mengatur speech rate-nya dan pitch-nya. Kalau kita mau atur speech rate-nya, kita pindahkan ke kanan dan ke kiri saja, dan speech-nya itu akan dan pitch-nya itu akan menyesuaikan. Jadi coba kita pindahkan rate-nya agak ke kanan, pitch-nya juga. Nah, kita dengarkan coba. Nah, seperti itu ya. Karena rate-nya lebih cepat. Nah, kalau mau lambat, sebaiknya agak ke kiri ya. kepada pembaca mengenai seseorang, tempat, Semakin atau ke kanan benda itu secara semakin detail. cepat. Dalam menulis deskriptif teks, Lalu ini tenses tipsnya. yang digunakan adalah simple present tense. Kalau agak ke kiri suaranya agak lebih berat ya. Deskriptif teks ada dua, yaitu identification, Dibanding ke kanan. pengenalan tokoh, tempat, benda, dan description, deskripsi atau ciri-ciri khusus yang Oke, dimiliki jadi benda, seperti itu ya rekan-rekan tempat, atau sekalian. orang yang dideskripsikan. Misalnya sifat-sifat. Oke, jadi seperti itu kita bisa memilih suaranya. Oke, sekarang kita coba klik kembali yang pojok kiri atas. Tadi terakhir kita di browser, sekarang masih ada lagi pilihan satu di bawah type speak. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi fiturnya. Ini langsung mengetik gitu apa yang ingin dibuatkan audionya. Jadi kita langsung mengetik aja di sini. Tapi ini agak ribet karena kita yang harus mengetik. Kalau agak panjang, ini agak ribet sebenarnya ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, ini di bawah setting sama dengan pengaturan yang tadi ya settingnya. Lalu kalau rekan-rekan lihat di bawah itu ada Pro version upgrade. Jadi aplikasi ini sebenarnya ada versi Pro-nya. Berarti kalau kita menggunakan yang free seperti dengan aplikasi-aplikasi yang lain, ini sudah pasti terbatas. Jadi dalam sebulan atau dalam satu akun sekali login itu ada batasan kata yang bisa kita buatkan audionya. Jadi mungkin saran buat teman-teman yang tetap ingin menggunakan aplikasi ini secara gratis, bisa login menggunakan akun yang berbeda-beda ya. Seperti itu. Tapi kalau rekan-rekan misalnya mau menggunakan aplikasi Pro ya, namanya juga aplikasi Pro, berarti ini banyak fitur-fitur lebih ya dibanding free. Dan aplikasi Pro dari T2S ini cukup murah sih sebenarnya, tidak terlalu mahal. Ini kita lihat kalau kita mengupgrade ke Pro itu hanya Rp40.000 ya, lumayan murah sih dan worth it. Jadi kalau rekan-rekan misalnya senang membuat video pembelajaran ataupun bahan ajar yang ada penjelasannya, tapi rekan-rekan tidak ingin repot-repot lagi menjelaskan, saya kira aplikasi ini cukup recommended. Ya, bagaimana rekan-rekan guru sekalian? Aplikasi ini sangat menarik bukan? Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba buat rekan-rekan sekalian. Dan terakhir, jangan lupa klik like, share, comments, dan tentunya subscribe channel ini untuk tetap mendapatkan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.